Shalom saudara pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pada siang hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu, kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Allah Bapa yang baik dan ajaib, Bapa yang bertahta di kerajaan sorga, Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih atas penyertaan yang Tuhan berikan kepada kami atas siang hari yang indah ini. Terima kasih telah memberi kami kesempatan untuk selalu dapat bersyukur atas segala pekerjaan yang kami kerjakan. Maka dari itu, kami mohon kiranya Bapa berkenan menyertai kami selalu di sepanjang hari ini. Terima kasih atas berkat-Mu hingga saat ini kami masih bisa merasakan kebaikan-Mu dan buatlah agar kami selalu mengucap syukur kepada-Mu. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pada saat ini kami masih bisa bekerja. Tuhan, saat ini kami akan memulai pekerjaan kami. Berkatilah pekerjaan ini dan sertailah sepanjang kami selama bekerja pada hari ini, agar menjadi berkat bagi kami, bagi keluarga kami dan juga tempat kami bekerja. Berkati seluruhnya di siang hari ini, agar berjalan dengan baik dan menjadi berkat untuk kami jalani bersama dengan anak Tuhan yang lainnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Sahabat pendengar renungan saudara rohani, bacaan renungan dan ayat emas Alkitab renungan kita siang hari ini akan kita mulai dari pembacaan nats sebagai berikut. Mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini, supaya kami tewas oleh pedang, dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Tertulis di dalam kitab Bilangan 14 ayat 3, topik renungan kita hari ini adalah menyaring informasi. Bacaan kita pada siang ini dapat Anda baca di Alkitab saudara yang terambil dari kitab Bilangan 14 ayat 8 sampai dengan ayat 10. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan, dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Kata mutiara renungan kita hari ini adalah, bergaul dekat dengan Allah dan mengenalnya secara pribadi mencegah goyahnya iman karena provokasi. Mari kita mulai renungan siang kita. Mari kita mulai segmen kisah inspiratif. Setandan anggur yang harus dipikul dua orang adalah tanda kemakmuran luar biasa. Tanah sesubur itulah yang akan Tuhan berikan kepada bangsa Israel. Mestinya, hal itu membawa sukacita bagi Israel. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Israel takut karena ucapan mata-mata mereka menimbulkan penafsiran bahwa penduduk tanah itu tentu kuat tak terkalahkan. Informasi yang menunjukkan keraguan iman dari 10 mata-mata Israel diterima begitu saja oleh hampir seluruh umat Israel. Ucapan pesimis mereka menginfeksi dengan cepat. Alih-alih membangkitkan iman kepada Tuhan, mereka justru menyesali perjalanan itu. Mereka memilih mati daripada mengikuti rencana Tuhan. Mereka menyesal keluar dari Mesir, bahkan ingin kembali ke sana. Peringatan Yosua dan Kaleb untuk tidak melawan Tuhan pun berbuah ancaman. Alih-alih teringat kuasa Tuhan yang menyertainya, mereka malah hendak melontari keduanya dengan batu. Padahal, mereka belum benar-benar menghadapi musuh yang terlalu kuat, apalagi mengalami kekalahan karenanya. Pemikiran mereka sendirilah yang membuatnya ketakutan, meragukan Tuhan dan kehilangan iman.
Jangankan di tengah situasi sulit, baru mendengar informasi yang sedikit miring saja kita segera dihantui kekhawatiran, kita meragukan Tuhan dan kehilangan pengharapan. Ternyata sedemikian rapuhnya iman kita, mudah sekali kita terprovokasi melawan Tuhan. Baiklah kita sadari kelemahan ini, untuk kemudian bijak mengolah setiap informasi. Tetap bersandar hanya kepada Tuhan, Sang Sumber kekuatan sejati. Hati dijaga, murka tidak menimpa. Bacaan Alkitab hari ini menceritakan tentang bangsa Israel yang begitu mudah menggambarkan kenikmatan hidup di Mesir serta menyalahkan Tuhan yang mereka anggap membuat hidup mereka menjadi terasa sulit. Sikap menyalahkan ini terlihat dari perkataan, "Mengapakah Tuhan membawa kami?" Kondisi ini membuat mereka berteriak dan menangis serta membuat mereka ingin mengangkat seorang pemimpin yang akan membawa mereka kembali ke Mesir. Mengapa mereka bersikap seperti itu? Mereka menyalahkan Tuhan karena mereka telah terhasut oleh 10 pengintai yang menceritakan tentang kondisi tanah Kanaan dengan berbagai kesulitan dan kemustahilan yang akan muncul bila mereka ingin merebut tanah perjanjian itu. Tuhan merespons protes bangsa Israel dengan menunjukkan kemuliaannya di kemah pertemuan. Tuhan sangat kecewa dan sangat murka pada orang Israel yang walaupun telah melihat kemuliaannya, tanda mujizatnya di Mesir dan di padang gurun, namun sudah 10 kali mencobai Tuhan. Akibatnya, mereka akan mati dalam masa pengembaraan di padang gurun selama 40 tahun. Mereka yang berumur 20 tahun ke atas dipastikan tidak akan masuk ke tanah perjanjian. Bangsa Israel telah gagal menjaga hati untuk selalu mempercayai bahwa apa yang Tuhan sudah janjikan pasti akan digenapi. Sebaliknya, mereka menyalahkan Tuhan saat menghadapi kondisi yang tidak sesuai dengan pemikiran atau harapan mereka. Anak-anak Allah harus selalu berusaha menjaga hati. Bila kita berani bersikap jujur, kita pasti akan mengakui bahwa kita pernah meragukan dan mempertanyakan kebaikan Tuhan saat kita menghadapi kesulitan, mengalami sakit, atau kita kehilangan orang yang kita sayangi. Akan tetapi, bacaan Alkitab hari ini mengingatkan kita bahwa Tuhan memiliki perasaan dan Dia bisa berespons bila perasaannya disakiti. Jadi, jagalah hati agar kita bisa tetap setia kepada Tuhan dan jangan sampai kita menyakiti hati Tuhan. Saat kita mengalami sakit atau penderitaan, bila hati kita tenang dan kita bisa mengarahkan hati kita untuk mengingat kebaikan dan pertolongan Tuhan pada masa yang lampau, barulah kita akan bisa meyakini bahwa Tuhan itu memang baik. Musa berdoa kepada Tuhan. Bilangan 14 ayat 17 berkata, "Sekarang, kiranya kekuatan Tuhan nyata kebesarannya, seperti yang Kau firmankan." Dalam ayat ini, Musa berdoa kepada Tuhan agar kekuatan dan kebesarannya nyata di tengah-tengah umat Israel. Situasi yang melatar belakangi ayat ini adalah ketika bangsa Israel meragukan janji Tuhan dan merasa takut untuk memasuki tanah perjanjian karena laporan negatif dari 10 pengintai yang dikirim ke Kanaan. Mereka khawatir akan kekuatan musuh dan mulai memberontak melawan Musa dan Harun. Musa, sebagai pemimpin yang setia dan pendoa syafaat, memohon kepada Tuhan agar menunjukkan kekuatan dan kebesarannya bukan hanya untuk menghukum, tetapi juga untuk menyelamatkan dan mengampuni. Di sini, Musa mengingatkan Tuhan akan janjinya dan sifatnya yang penuh kasih dan panjang sabar. Dalam menghadapi tantangan dan ketakutan, kita diingatkan untuk percaya pada kekuatan Tuhan. Sama seperti Musa yang percaya bahwa Tuhan dapat menyelamatkan bangsa Israel, kita juga harus yakin bahwa Tuhan mampu menolong kita dalam setiap situasi yang sulit. Musa berdoa bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk seluruh bangsa Israel. Kita diajak untuk menjadi pendoa syafaat, mendoakan keluarga, teman, dan bangsa kita, terutama saat mereka sedang dalam kesulitan atau kebingungan. Musa mengingatkan Tuhan akan janjinya. Kita juga harus belajar untuk mengandalkan janji-janji Tuhan dalam Alkitab. Saat kita berdoa,
kita bisa mengingatkan Tuhan akan janjinya dan bersandar pada kebenaran firman-Nya. Meski bangsa Israel sering memberontak, Musa tetap memohonkan kasih dan pengampunan Tuhan bagi mereka. Ini mengajarkan kita untuk selalu memiliki hati yang penuh kasih dan pengampunan terhadap sesama, meski mereka seringkali mengecewakan atau melukai kita. Ketakutan bangsa Israel terhadap musuh-musuh mereka mencerminkan ketakutan kita dalam kehidupan sehari-hari. Ayat ini mengajarkan kita untuk menghadapi ketakutan dengan iman kepada Tuhan yang berkuasa dan mampu melakukan segala hal. Dalam kehidupan sehari-hari, kita mungkin menghadapi situasi yang membuat kita meragukan kekuatan Tuhan. Namun, melalui ayat ini, kita diingatkan bahwa Tuhan selalu siap untuk menunjukkan kebesaran dan kekuatan-Nya, asalkan kita datang kepadanya dengan iman dan doa yang sungguh-sungguh. Tuhan adalah Allah yang setia, yang akan menggenapi setiap janji-Nya dan menunjukkan kasih-Nya yang tak terbatas kepada kita. Apa yang perlu direnungkan dari nas hari ini? Nas hari ini memberikan beberapa poin yang hendak kita renungkan, yakni: pertama, mengakui kekuatan Tuhan. Musa memohon agar kekuatan Tuhan dinyatakan. Dalam kehidupan kita, penting untuk selalu mengakui dan mengingat bahwa Tuhan memiliki kekuatan yang tak terbatas. Dia mampu mengatasi segala rintangan dan masalah yang kita hadapi. Kedua, mengandalkan janji Tuhan. Musa mengingatkan Tuhan akan firman-Nya. Ini menunjukkan pentingnya mengenal dan mengandalkan janji-janji Tuhan yang terdapat dalam Alkitab. Saat kita menghadapi situasi sulit, kita dapat berdoa dan mengingatkan Tuhan akan janji-janji-Nya, seperti yang Musa lakukan. Ketiga, keberanian dalam doa. Musa menunjukkan keberanian dan kepercayaan dalam doanya. Dia tidak ragu untuk berbicara langsung kepada Tuhan dan memohon intervensinya. Kita juga diajak untuk berdoa dengan iman dan keyakinan, percaya bahwa Tuhan mendengar dan akan menjawab doa-doa kita. Keempat, kasih dan pengampunan Tuhan. Meskipun bangsa Israel seringkali memberontak dan tidak percaya, Musa memohon belas kasihan dan pengampunan Tuhan bagi mereka. Ini mengingatkan kita akan kasih dan pengampunan Tuhan yang luar biasa, serta mengajak kita untuk menunjukkan kasih dan pengampunan kepada sesama. Kelima, mengatasi ketakutan dengan iman. Konteks dari ayat ini adalah ketakutan bangsa Israel terhadap tantangan di depan mereka. Musa mengajarkan kita bahwa ketakutan harus dihadapi dengan iman kepada Tuhan yang berkuasa. Ketika kita merasa takut atau ragu, kita perlu mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan dan mempercayai kuasa-Nya. Karena itu, melalui renungan ini, kita diajak untuk selalu mengingat kebesaran dan kekuatan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita. Dengan iman yang kuat, kita dapat menghadapi setiap tantangan dan melihat bagaimana Tuhan bekerja dengan kuasa dan kasih-Nya yang luar biasa. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ulangan 31 ayat 6 berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan, Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Nas hari ini memberi kita keyakinan untuk menjalani hidup dengan penyertaan dan perlindungan Tuhan. Tuhan memberi janji supaya kita tidak takut atau gemetar apabila kita mengalami keadaan yang genting atau situasi-situasi yang menyulitkan, semisal resesi ekonomi global atau sering disebut dengan tahun gelap. Kita harus belajar dari pengalaman Musa ketika dia berusaha untuk membawa umat Tuhan keluar dari Mesir dan melalui padang gurun selama 40 tahun. Banyak masalah dan pergumulan yang dihadapinya. Tetapi Tuhan telah menyertainya dan umat Tuhan dalam semua situasi negatif itu, serta telah menyediakan semua keperluan asas kehidupan mereka. Akhirnya mereka menikmati kemenangan. Kita juga harus taat dan berpegang pada janji-janji Tuhan. Berulang kali kita diingatkan dalam Alkitab bahwa kita tidak bersendirian dan Tuhan dekat dengan kita setiap masa.
bersandarlah kepada Yesus, dan kita akan mengalami damai sejahtera Allah, yang melampaui segala akal, akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ketakutan hanya akan membuat kita berkecil hati dan patah semangat. Ketakutan menutup mata hati kita terhadap janji-janji Tuhan dan melumpuhkan langkah kita. Ingatlah, Tuhan sudah berjanji bahwa Dia akan selalu menyertai dan memimpin perjuangan hidup kita dari awal hingga akhir. Oleh karenanya, janganlah takut karena Tuhanlah yang akan selalu memimpin kita, supaya kita bisa mengalami kemerdekaan sejati dan merdeka dari semua rasa takut dalam hidup kita. Nas renungan hari ini adalah firman Tuhan yang disampaikan untuk Yosua dan bangsa Israel melalui Musa. Tuhan ingin Yosua dan bangsa Israel tidak menaruh rasa takut kepada masalah, melainkan kepada Tuhan. Satu-satunya cara agar kita tidak takut terhadap masalah adalah dengan menyadari bahwa Tuhan senantiasa mengasihi dan menyertai kita. Yohanes mengonfirmasi hal tersebut dalam 1 Yohanes 4 ayat 18, bahwa di dalam kasih yang sempurna tidak ada ketakutan. Roh Kudus meneguhkan hati kita, mengingatkan kita bahwa Bapa tidak pernah membiarkan atau meninggalkan kita. Dia senantiasa ada bersama kita, entah di atas gunung yang tinggi, atau di lembah yang sangat dalam. Oh, tidak ada kabar yang lebih baik dari hal tersebut. Dari nas hari ini kita dapat belajar beberapa hal, yakni: pertama, Tuhanlah yang akan senantiasa menyertai kita kemanapun kita pergi. Itu berarti, Tuhan ada bersama kita ketika hidup kita sedang mengalami susah, dan Tuhan juga ada bersama kita ketika hidup sedang sukacita. Tuhan ada bersama kita ketika kita sedang punya banyak berkat, dan Tuhan juga ada bersama kita ketika kita hanya punya sedikit berkat. Tuhan ada bersama kita ketika kita sehat, dan Tuhan juga ada bersama kita ketika kita sakit. Tuhan ada bersama kita ketika kita sedang sukses, dan Tuhan juga ada bersama kita ketika kita sedang gagal. Tuhan ada bersama kita ketika kita sedang beriman, dan Tuhan juga ada bersama kita ketika iman kita sedang lemah. Kedua, jangan salah, Tuhan tidak memaksa kita untuk tidak takut. Sangatlah normal untuk manusia merasa takut ketika masalah besar datang. Namun, hanya karena kita merasa takut, bukan berarti kita harus dikuasai oleh ketakutan itu. Cara terbaik agar kita tidak dikuasai oleh ketakutan adalah dengan terus memandang kepada Tuhan kita yang telah berjanji akan senantiasa menyertai kita. Kebenarannya, semua yang terjadi di dalam hidup kita, yang baik dan juga yang buruk, Tuhan biarkan terjadi untuk sebuah tujuan, yaitu untuk mempersiapkan kita menuju janjinya. Sama seperti Yosua yang memimpin bangsa Israel menuju tanah perjanjian, Sungai Yordan, orang-orang Kanaan, dan tembok Yerikho merupakan rintangan-rintangan yang Tuhan letakkan di hadapan Yosua untuk membentuknya dan mempersiapkannya untuk menerima janji Tuhan. Jika kita mengingat kebenaran ini, barulah kita dapat hidup dengan kuat dan teguh tanpa kecut dan tawar hati. Ingatlah bahwa semakin besar janji yang Tuhan sediakan, semakin besar musuh yang akan menghadang. Tidak ada cerita menakjubkan yang muncul dari pertempuran yang biasa-biasa saja. Lebih dari itu, musuh terbesar kita sebenarnya bukanlah raksasa yang ada di hadapan kita, melainkan ketakutan yang ada di dalam pikiran kita. Pada Bilangan 13, diceritakan bahwa bangsa Israel mengintai tanah perjanjian yang masih dikuasai oleh musuh-musuh mereka. Namun, mayoritas dari mata-mata bangsa Israel kembali dengan mengatakan mereka tidak mungkin menang karena musuh-musuh mereka terlalu kuat. Mereka menceritakan kepadanya, "Kami sudah masuk ke negeri, kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Hanya, bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus dan orang Amori diam di pegunungan.
orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, "Tidak. Kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya." Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, "Kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita." Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka, dengan berkata, "Negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami." Ketika kita diperhadapkan oleh tantangan di dalam hidup kita memiliki pilihan. Untuk mengatakan kepada diri kita bahwa kita tidak mampu, atau mengatakan kepada diri kita bahwa kita mampu. Kita memiliki pilihan untuk menjadi seperti mayoritas dari mata-mata bangsa Israel yang takut, atau menjadi seperti Kaleb yang berani. Namun, satu hal yang saya ingin kita semua mengerti, Kaleb begitu berani bukan karena dia merasa dirinya kuat atau karena merasa musuh-musuhnya lemah, melainkan karena dia sadar akan betapa besarnya Tuhan yang akan berperang untuknya. Ketiga, kita tidak berperang sendirian. Musuh kita mungkin sangat besar dan kuat, di mana kita tidak memiliki kesempatan untuk mengalahkannya sendiri. Tetapi janganlah lupa, kamu tidak berperang sendiri. Ada Tuhan yang lebih besar dan lebih kuat yang menyertai kamu kemanapun kamu melangkah. Dialah yang akan berperang bersama kita melawan musuh-musuh kita. Apapun yang sedang kita hadapi, jangan takut dan jangan gemetar, terus maju dan jangan berhenti berharap bahwa hari-hari di depan kita adalah hari yang indah dan cerah. Jangan berhenti mempercayai bahwa kitalah pemenangnya. Karena itu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu untuk menghadapi apapun yang akan terjadi saat ini. Sebab Tuhan ada bersama kita untuk memberikan kemenangan demi kemenangan bagi kita. Melihat segala sesuatu dari sudut pandang yang jelas dan benar merupakan hal yang sangat penting dalam hidup kita, supaya kita tidak salah persepsi dan tidak salah dalam bereaksi. Kita bisa melihat hal yang sama, objek yang sama, tetapi jika sudut pandang kita berbeda maka itu akan menghasilkan persepsi kita tentang hal itu juga berbeda. Persepsi yang berbeda akan menghasilkan reaksi atau respons yang berbeda pula. Inilah yang terjadi dengan ke-12 pengintai di dalam Ulangan 13-14. Sudut pandang ke-10 pengintai berbeda dengan dua orang pengintai lainnya, yaitu Yosua dan Kaleb. Perbedaan sudut pandang mereka menghasilkan perbedaan persepsi mereka tentang tanah Kanaan, dan perbedaan persepsi itu menghasilkan reaksi atau respons yang berbeda pula. Bilangan 13-14 menceritakan kepada kita bahwa Allah menyuruh Musa untuk mengutus 12 orang pengintai untuk mengintai atau mengamati tanah Kanaan yang telah dijanjikan Allah kepada nenek moyang bangsa Israel. Maka Musa memanggil satu orang pemimpin dari masing-masing suku Israel, sehingga terpilih 12 orang pemimpin dari tiap-tiap suku. Mereka ada Syamua, Safat, Gadil, Amil, Kaleb, Yosua, dan sebagainya. Musa kemudian menyuruh mereka pergi untuk mengintai tanah Kanaan. Apa yang Musa minta untuk mereka amati di tanah Kanaan? Di pasal 13 ayat 18-19 Musa memberikan rincian hal yang perlu mereka amati baik-baik. Para pengintai ini harus mengamati bangsa itu apakah mereka kuat atau lemah, sedikit atau banyak. Mereka juga harus mengamati negeri itu apakah baik atau buruk. Lalu perhatikan juga kota-kotanya, apakah mereka berdiam di tempat terbuka atau di tempat yang berkubu. Lalu mereka juga harus memperhatikan tanah mereka apakah gemuk atau kurus, apakah banyak pohon-pohon atau tidak. Semua itu harus mereka amati dengan baik, agar laporan yang mereka sampaikan kepada Musa benar-benar akurat.
Maka mulailah ke-12 pengintai itu berjalan dan mengintai tanah Kanaan itu dengan seksama. Mereka mengamati baik-baik keadaan bangsa itu, keadaan negeri mereka, keadaan kota-kota mereka, tanah mereka, dan sebagainya. Apa yang mereka temukan di sana? Pasal 13 ayat 22 menyebutkan bahwa di sana ada keturunan orang Enak, yaitu orang-orang raksasa. Seberapa besar mereka? Menurut ke-10 pengintai, jika dibandingkan dengan mereka, mereka hanya seperti belalang jika dibandingkan dengan orang-orang Enak itu. Artinya mereka tinggi besar, gagah perkasa, dan layaknya seperti raksasa jika dibandingkan dengan mereka. Namun di balik orang-orang raksasa yang gagah perkasa itu, tanah Kanaan adalah tanah yang subur dan indah. Pasal 13 ayat 23 menceritakan ketika para pengintai itu tiba di lembah Eskol, maka mereka memotong satu cabang dengan setandan buah anggur dan diangkat atau dipikul oleh 2 orang. Saudara bayangkan satu tandan buah anggur dipikul oleh 2 orang. Betapa bagus dan lebatnya buah anggur itu, dan betapa suburnya tanah di sana sehingga menghasilkan buah anggur yang sedemikian baiknya. Sehingga tidak heran apabila tanah Kanaan itu dijuluki tanah yang berlimpah dengan susu dan madunya. Lalu di pasal 13 ayat 27-29 para 10 pengintai itu memberikan laporan kepada Musa hasil pengintaian dan pengamatan mereka terhadap tanah Kanaan. Mereka mengatakan bahwa memang negeri itu berlimpah susu dan madunya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu sangat besar. Orang Amalek, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori berdiam di pegunungan. Jadi tidak mungkin bisa menyerang mereka dari sisi pegunungan. Demikian juga orang Kanaan, mereka diam di sepanjang laut dan di sepanjang tepi sungai Yordan. Jadi tidak mungkin juga menyerang dari sisi laut atau sungai Yordan, karena mereka pun berdiam di sana. Artinya tidak ada celah untuk mereka menyerang bangsa Kanaan itu, baik dari sisi pegunungan maupun dari laut. Tidak ada jalan masuk untuk menyerang tanah Kanaan itu, atau kalaupun berhasil masuk, juga tidak mungkin dapat melawan orang-orang Enak yang seperti raksasa itu. Karena itu ke-10 pengintai itu mengatakan di ayat 10, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita. Saudara sekalian, mendengar perkataan ke-10 pengintai itu, maka segenap umat Israel mengeluarkan suara nyaring dan menangis pada malam itu. Mereka bersungut-sungut kepada Musa dan Harun, "Ah, sekiranya kami mati di tanah Mesir, atau di padang gurun ini. Mengapa Tuhan membawa kami keluar ke negeri ini, supaya kami tewas oleh pedang, dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir?" Mereka menyesali Musa telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Namun tidak hanya itu, mereka juga mengatakan, "Baiklah kita mengangkat seorang pemimpin, lalu pulang ke Mesir." Pernyataan ini menunjukkan bahwa mereka menolak Musa menjadi pemimpin atas mereka. Mereka marah kepada Musa dan juga Harun karena telah membawa mereka keluar dari Mesir. Bahkan sebetulnya mereka marah dan menyalahkan Tuhan yang telah memimpin mereka keluar dari Mesir. Mereka bersungut-sungut kepada Musa dan Harun. Lalu melihat itu, maka Musa dan Harun bersujud di hadapan segenap jemaah Israel yang berkumpul di situ. Ini adalah ekspresi kesedihan Musa dan Harun atas reaksi atau respons umat Israel terhadap berita yang disampaikan oleh ke-10 pengintai itu. Yosua dan Kaleb pun mengoyakkan pakaian mereka, tanda duka cita mereka melihat respons dari jemaah Israel yang berkumpul di situ. Saudara sekalian, jika kita melihat respons atau reaksi dari bangsa Israel, sebetulnya ini adalah reaksi atau respons yang seringkali dilakukan oleh banyak orang ketika terjadi satu kesulitan atau bahkan tantangan dalam hidup mereka, termasuk kita di dalamnya. Ketika ancaman datang, bahaya ada di depan mata kita, keadaan semakin genting, maka kemarahan memang seringkali menjadi pilihan terbaik yang kita lakukan.
Ketika tidak ada jalan keluar, keadaan sedang genting dan terancam, maka yang timbul adalah kemarahan di dalam diri yang seringkali kita lampiaskan kepada orang-orang di sekitar kita atau orang-orang yang kita pikir menjadi penyebab keadaan itu terjadi. Atau bisa jadi juga kita menjadi marah kepada siapapun yang ada di sekitar kita. Namun selain marah, sikap yang biasanya juga muncul pada saat keadaan sulit dan genting adalah mempersalahkan atau mencari-cari siapa yang salah. Kita mulai mencari objek atau orang yang bisa kita persalahkan dan yang kita anggap paling bertanggung jawab atas keadaan yang kita alami. Persis dengan bangsa Israel, mereka menyalahkan Musa dan Harun. Bahkan mereka menyalahkan Tuhan atas situasi yang sedang mereka hadapi. Mengapa demikian? Karena memang mempersalahkan atau mencari siapa yang salah itu seringkali lebih mudah. Kita juga menjadi lebih puas dan menjadi lebih lega ketika ada objek atau orang yang bisa kita persalahkan atas situasi yang kita hadapi. Atau ekspresi lain yang juga sering muncul adalah bersungut-sungut, seperti bangsa Israel. Saat krisis datang, keadaan sulit kita alami, atau seperti bangsa Israel yang mengalami ancaman bahaya, maka kita mulai mengeluh dan bersungut-sungut. Bersungut dan mengeluh atas keadaan yang kita hadapi, mengeluh atas hal ini dan hal itu, bersungut tentang hal ini dan itu, dan sebagainya. Di tengah keadaan yang demikian, seringkali kita menjadi sulit untuk bisa mengucap syukur atas kondisi yang kita alami. Yang lebih banyak kita lakukan adalah mengeluh dan bersungut-sungut, bahkan menggerutu di dalam hati kita. Lalu setelah marah, bersungut-sungut, dan mempersalahkan orang lain, maka hal terakhir yang kita anggap paling baik dan paling masuk akal adalah mencari jalan keluar berdasarkan kemauan dan apa yang kita pandang baik menurut pandangan kita. Itulah yang dilakukan oleh bangsa Israel. Menurut mereka jalan keluar atau solusi yang terbaik agar mereka tidak mati oleh bangsa Kanaan adalah mengangkat seorang pemimpin lain untuk membawa mereka kembali pulang ke Mesir. Mereka pikir itu solusi yang terbaik berdasarkan kemauan mereka. Ini adalah jalan yang paling baik dan paling masuk akal dalam kondisi yang genting seperti itu. Hal semacam ini juga sering kita lakukan, bukan? Kita mungkin berhenti untuk marah, berhenti bersungut, dan saling mempersalahkan. Lalu mungkin kita akan mencari-cari jalan keluar dari kesulitan dan pergumulan yang kita hadapi itu. Tetapi masalahnya adalah seringkali jalan keluar atau solusi yang kita ambil adalah apa yang sesuai dengan kemauan dan kehendak kita. Yang terbaik menurut kacamata kita, bukan kacamata Tuhan. Apa yang kita lakukan kemudian adalah menurut pandangan kita, bukan pandangan Tuhan. Namun tahukah saudara bahwa situasi ini muncul, atau respons semacam ini muncul di tengah umat Israel, adalah karena ke-10 pengintai itu melaporkan hal-hal buruk tentang tanah Kanaan. Mereka tidak melihat tanah Kanaan dari kacamata iman kepada Tuhan. Mereka tidak melihat tanah Kanaan itu dari sudut pandang yang benar sebagai umat Allah. Mereka hanya melihat bangsa-bangsa Kanaan sebagai bangsa yang menakutkan dan lebih kuat daripada mereka. Mereka melihat orang-orang enak yang tinggi besar dan gagah perkasa, sementara mereka seperti belalang besarnya. Bahkan mereka menambahkan bahwa orang-orang Kanaan itu adalah orang-orang yang memakan penduduknya. Sehingga hal ini membuat mereka mengatakan bahwa tidak mungkin kita dapat mengalahkan bangsa Kanaan, kita tidak dapat maju menyerang mereka, sebab mereka lebih kuat daripada kita. Mereka terlalu kuat bagi kita untuk kita taklukkan. Karena itu lebih baik kita mundur dan kembali ke Mesir. Itulah yang ada di pikiran ke-10 pengintai dan juga orang-orang Israel pada waktu itu. Namun tindakan yang berbeda justru ditunjukkan oleh Kaleb dan Yosua. Di tengah ke-10 pengintai itu melemahkan semangat bangsa Israel dan mengajak bangsa Israel untuk mundur dan kembali ke Mesir. Namun Kaleb dan Yosua justru mengajak mereka untuk maju dan berperang untuk menduduki negeri Kanaan itu.
Kaleb bahkan mengatakan di pasal 13 ayat 30 bahwa kita pasti akan mengalahkannya, atau dengan kata lain ia ingin mengatakan bahwa kita pasti akan mengalahkan bangsa Kanaan itu. Lalu di pasal 14 ayat 8 mereka menambahkan dengan berkata, "Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya." Mereka yakin betul bahwa Tuhan pasti akan memberikan negeri Kanaan itu kepada bangsa Israel. Mereka yakin bahwa Tuhan pasti akan menolong mereka mengalahkan bangsa-bangsa Kanaan dan menduduki negeri itu. Inilah mata iman yang dimiliki oleh Kaleb dan Yosua di dalam menghadapi kesulitan dan tantangan yang ada di depan mereka. Mereka melihat negeri itu dengan mata iman kepada Tuhan, bahwa Tuhan pasti akan memberikan negeri itu kepada umat Israel. Di sini kita melihat dua sikap yang berbeda antara ke-10 pengintai itu dengan Kaleb dan Yosua. Mereka sama-sama masuk tanah Kanaan, mereka sama-sama melihat keadaan negeri itu dan bangsa yang diam di sana. Tetapi mereka memiliki sudut pandang yang berbeda. Kaleb dan Yosua melihat negeri Kanaan dari sudut pandang iman kepada Tuhan. Mereka melihat dengan kacamata iman kepada Tuhan. Sementara ke-10 pengintai itu melihat dari sudut pandang ketakutan dan ketidakmungkinan. Perbedaan cara melihat dan sudut pandang mereka itu menghasilkan persepsi mereka yang berbeda. Dan perbedaan persepsi itu menghasilkan reaksi atau respons yang berbeda. Saudara sekalian, di tengah keadaan yang sulit yang kita hadapi hari-hari ini, saya rindu mengajak kita untuk melihatnya dari sudut pandang yang sama, yaitu dari sudut pandang iman kepada Tuhan, dari mata iman kita kepada Tuhan. Apa yang tidak mungkin bagi dunia, mungkin bagi Allah. Apa yang mustahil bagi dunia, tidak mustahil bagi Allah. Bagi dunia tidak ada jalan keluar, tetapi bagi Tuhan ada jalan keluar. Yang Tuhan inginkan adalah kita percaya sepenuhnya kepadanya dan melihat segala persoalan dari mata iman kita kepadanya. Saudara sekalian, apa yang bisa kita pelajari dari bagian ini? Saya ingin kita melihat secara singkat dua hal. Pertama, sikap marah, mempersalahkan orang lain, bersungut-sungut di tengah persoalan dan kesulitan, dan mencari jalan keluar menurut kemauan atau kehendak diri sendiri, bukanlah sikap seseorang yang melihat persoalan dari mata iman kepada Tuhan. Itu bukan sekadar persoalan emosional semata, tetapi itu persoalan spiritual yang sangat serius. Itu bukan hanya soal perasaan, tetapi soal iman kepada Tuhan. Ketika kita marah saat ada kesulitan, kita saling mempersalahkan atau mencari-cari siapa yang salah, lalu bersungut-sungut kepada Tuhan, dan kemudian kita mencari jalan keluar sendiri menurut kehendak kita. Itu menunjukkan ada yang salah dengan iman kita kepada Tuhan. Itu bukan sekadar soal perasaan kita, tetapi itu soal iman kita. Kedua, mari kita melihat berbagai peristiwa dan persoalan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita dan juga bangsa kita dari sudut pandang iman kita kepada Tuhan, dari mata iman kita kepada Dia. Apapun yang saudara hadapi hari-hari ini, mari kita melihat semua itu dari mata iman kepada Tuhan, sehingga kita bisa berkata seperti Kaleb, bahwa kita pasti akan mengalahkannya. Apapun yang menjadi persoalan dan pergumulan kita hari ini, kita pasti akan mengalahkannya. Kita punya Kristus yang telah menang mengalahkan maut. Musuh terbesar kita telah dikalahkan dan ditaklukkan oleh kuasa-Nya. Oleh karena itu tidak ada persoalan yang terlalu besar bagi Tuhan, sehingga Ia tidak mampu menaklukkannya. Seperti kata Yosua dan Kaleb, jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan memberikan kepada kita kemenangan atas persoalan dalam hidup kita. Bersama dengan Kristus kita pasti akan mengalahkan setiap persoalan kita. Renungan inspirasi. Kita harus selalu diingatkan bahwa keputusasaan adalah alat ampuh yang sering dipergunakan iblis. Keputusasaan menyerang segala usia, merampas berkat-berkat orang percaya,
dan menyebabkan efek samping negatif seperti kepahitan, amarah, depresi, dan pemberontakan terhadap Allah. Kita sering dengar kisah tentang 12 pengintai yang dikirim ke tanah Kanaan untuk menyelidiki tanah tersebut dan kembali dengan laporannya. Kita akan menarik beberapa prinsip mengenai karakteristik dan sebab dari raksasa keputusasaan yang menyerang mereka. Mereka menangis, merasa terjebak karena berpikir tidak ada tempat untuk tinggal. Mereka mengeluh dan bersungut-sungut karena keadaan. Mereka menyalahkan Tuhan. Mereka memberontak. Mereka mengancam membunuh. Inilah karakteristik yang muncul ketika Anda diserang keputusasaan. Mengerikan bukan? Jika ditelisik lebih dalam, kita akan menemukan bahwa keputusasaan disebabkan oleh karena ketergantungan kita bukanlah kepada Tuhan, melainkan pada manusia dan keadaan. Allah telah menyatakan Ia akan memberikan tanah Kanaan kepada mereka. Namun mereka mengabaikan janji Allah dan lebih bergantung pada laporan 10 orang. Mereka juga memilih untuk mendengarkan yang banyak dan mengabaikan sama sekali yang sedikit. Dunia kita terlalu bising dengan segala kecemasannya. Pertanyaannya, siapa yang akan kita dengar? Suara dunia ini atau suara Tuhan yang memberi keberanian dan semangat? Kita perlu mengatasi raksasa keputusasaan yang mengakibatkan orang Israel tidak menikmati janji Tuhan. Menaklukkan keputusasaan memerlukan disiplin dan pengendalian diri yang tinggi. Bukan dengan pedang emosi, tapi dengan perisai iman. Ini artinya, diperlukan posisi bertahan. Rasul Paulus mengatakan bahwa dalam segala keadaan, pakailah percayamu kepada Tuhan sebagai senjata penangkis. Dengan iman itu kita dapat memadamkan semua anak panah berapi dari si jahat. Seperti Yosua dan Kaleb yang tetap teguh dalam iman mereka kepada Tuhan, maka mereka beroleh keberanian. Jadi, mari datang kepada Tuhan dengan menaruh kepercayaan dan keyakinan penuh kepadanya. Maka kita dapat melihat tanah Kanaan kita seperti Yosua dan Kaleb melihat. Refleksi diri 1. Apa keputusasaan yang menyerang Anda hari-hari ini? 2. Bagaimana respon Anda sebelum keputusasaan itu menyergap Anda? Pokok doa Bapa Sorgawi. Sungguh aku mengucap syukur untuk penghiburan dan kekuatan yang kudapat dari-Mu hari ini. Aku mau memakai perisai iman sebagai senjata penangkis keputusasaan. Aku mau menguatkan hatiku kepadamu Yesus. Di dalam nama Yesus, ku tangkis segala keputusasaan. Amin. Kini apa yang harus dilakukan? Setiap waktu pakailah percayamu kepada Tuhan sebagai senjata penangkis. Dengan iman itu kalian dapat memadamkan semua anak panah berapi dari si jahat. Keputusasaan membawa Anda ke dalam jurang, tapi percaya Tuhan memberikan keberanian. Berharap, bukan mengeluh. Pengaruh sikap dan ucapan buruk bisa berakibat merusak, lebih-lebih bila hal itu datang dari para pemimpin. Ketiadaan iman 10 mata-mata Israel bagai virus yang menyebar dengan cepat, menginfeksi seluruh Israel. Bangsa Israel ketakutan saat mendengar cerita tentang Kanaan. Kisah tentang hasil bumi yang melimpah dan subur, sampai setandan anggur yang harus dipikul oleh 2 orang, tidak diterima dengan dorongan iman. Malah mereka membayangkan bahwa orang yang menanamnya tentu lebih besar dan tak terkalahkan. Mereka jadi ngeri dan menyesali perjalanan yang penuh risiko itu. Bahkan mereka menyesali Tuhan dan rencananya, serta memilih mati daripada harus mengikuti rencana Tuhan. Mereka menyalahkan Tuhan yang mengeluarkan mereka dari Mesir. Bagi mereka, lebih baik diperbudak di Mesir daripada berjuang meraih tanah perjanjian. Sebab itu mereka ingin kembali ke Mesir. Kerasnya reaksi orang Israel membuat Musa dan Harun tak berdaya. Yosua dan Kaleb nyaris dirajam saat memperingatkan orang Israel untuk tidak melawan Tuhan. Israel menolak untuk percaya dan mematuhi Tuhan. Sikap bangsa Israel mengherankan. Menghadapi musuh yang belum jelas saja, mereka sudah ketakutan dan berbalik meragukan kebaikan Tuhan. Padahal janji Tuhan jelas.
seharusnya mereka bersukacita. Karena kemakmuran tanah yang Tuhan akan berikan pada mereka, jika saja mereka mau maju di dalam iman, niscaya mereka akan melihat mukjizat. Menghadapi situasi buruk memang terkadang membuat kita tidak bisa menguasai diri. Kita jadi mengeluh dan marah-marah kepada Tuhan yang memperhadapkan kita pada situasi semacam itu. Padahal dengan begitu kita jadi berdosa karena sesungguhnya Tuhan tidak pernah merancangkan hal yang buruk bagi kita. Sebenarnya yang kita perlu lakukan adalah berpegang pada janjinya dan berharap agar Tuhan menolong kita. Karena pengharapan kepada Tuhan adalah kekuatan yang mampu membawa kita pada kemenangan. Selamat berkarya untuk Tuhan. Selamat memulai karya dalam minggu ini untuk Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan. Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Tuhan memberkati. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada siang hari ini. Semoga menjadi kekuatan di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih sukses. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih atas kasih dan kebaikan Tuhan yang begitu besar buat kami. Tuntunlah perbuatanku agar di sepanjang hari ini saya bisa bekerja sebaik-baiknya, tidak pernah jemu menolong sesama, selalu ramah dan tahu terima kasih, menghayati iman dan mengamalkannya dengan sekuat tenagaku. Semua ini saya sampaikan kepadamu, dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Allah, Bapa kami bersyukur kepadamu, bahwa dengan bekerja kami boleh ambil bagian di dalam karya-Mu mensejahterakan dan membahagiakan umat manusia. Kami mohon bimbingan-Mu dalam melaksanakan pekerjaan kami hari ini. Bimbinglah kami agar sanggup bekerja dengan semangat kasih, dengan riang, rajin dan jujur. Terima kasih, Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan siang saudara rohani berikutnya. Shalom. Halo untuk semua pendengar saudara rohani yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Mari dukung kami, tim redaksi Renungan Harian Saudara Rohani dengan cara memberikan bantuan, kritik dan masukan. Saudara dapat memberikan masukan melalui kolom komentar di bawah atau mengirim kepada kami langsung melalui email yang tertera di layar Anda, saudararohani@gmail.com. Jika saudara terberkati melalui renungan ini, saudara dapat mendoakan kami dan memberikan bantuan lainnya dengan mengirim email kepada kami.
Saya berdoa agar saudara sekalian bahagia dan sehat selalu. Amin.